Halo Sobat BK, selamat datang di CCBK, cerita-cerita anak BK. Bersama aku, Ririn, host yang paling kalian tunggu-tunggu nih. Nah, Sobat BK, kalian tahu gak sih pembahasan kali ini tuh apa? Pokoknya kali ini tuh kita bakal bahas yang seru-seru, inspiratif, juga informatif. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, aku pengen kalian kenalan sama narasumber kita yang keren banget dan kece banget. Halo Kak Tio. Halo, Bagaimana nih kabarnya Kak Tio? baik, puji Tuhan. Gimana Mbak Ririn kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal bahas bersama Kak Tio tentang Boys Don't Cry. Kita bakal bahas hal-hal menarik dan informatif tentang Boys Don't Cry ini. Sebelum itu aku pengen nanya nih ke Kak Tio, apa sih pandangan Kak Tio tentang Boys Don't Cry itu? Oke, jadi kalau menurut aku, Boys Don't Cry itu tuh stigma masyarakat tentang anak laki-laki, seorang anak laki-laki atau mungkin seorang dewasa juga yang tidak boleh menangis. Nah, stigma kayak gitu kan banyak tertanam tuh di mana ya, keluarga kita, di orang luar sana yang kamu kalau laki-laki itu gak boleh nangis, orang laki-laki itu harus kuat, gitu sih menurut aku. Nah, kalau untuk Kak Tio sendiri itu, Kak Tio tuh pernah nggak sih menangis sebenarnya? Kalau dari aku sendiri pasti pernah menangis. Orang mana sih yang menurut Mbak Riri sendiri, menurut teman-teman tuh gak pernah nangis? Mau itu laki-laki mau perempuan, menurut aku sih sama aja ya, pasti semuanya pernah nangis. Lah, menurut Kak Tio nih, gimana sih tentang orang-orang yang ngerasa rendah diri tentang cowok atau anak laki-laki yang rendah diri ketika mereka menangis? Kalau soalnya rendah diri, semuanya tetap pribadi masing-masing ya. Ada yang cowok yang sudah, yang menurutku itu dia sudah mencapai puncak penuhnya, dia tidak akan malu kalau menangis. Tapi jika orang itu cuma dia tuh belum mencapai penuhannya, dia tuh pasti akan malu dengan stigma-stigma orang itu. Dia takut berpikir, bagaimana sih kalau orang tua yang melihat aku nangis, pasti aku malu banget. Aku langsung jatuh banget di langsung itu. Kalau misalnya untuk Kak Tio sendiri tuh, apakah Kak Tio dulu pernah merasakan stigma itu? Kalau dari aku sendiri pernah. Dan itu mungkin pas aku kecil hingga aku sedikit dewasa. Gimana tuh Kak contohnya? Apakah Kak Tio dilarang menangis atau bagaimana? Dulu aku pernah mengalami hal itu saat aku di usia SMP. Di SMP itu kan benar-benar mencari jati diri setelah aku SD. Dan setelah itu tuh aku pernah nangis karena aku memikirkan kedua orang tua aku di sekolah. Nah, karena hal itu pas aku menangis, teman-temanku tuh langsung mengejek, langsung bilang, itu kalau kau nangis cowok itu. Padahal ya menurutku, itu gak apa-apa gak sih? It's fine. Tapi mereka masih ngira, lembek banget yang jadi cowok, lemah banget. Itu sih, aku gitu, disintas. Kalau untuk sekitar Kak Tio nih, kalau keluarga kan, Kak Tio kan berarti keluarganya sangat terbuka ya tentang cowok yang menangis itu. Kalau untuk mungkin pertemanan Kak Tio di SMP atau di SMA, ada nggak sih orang-orang yang masih memandang cowok nangis tuh sebagai cowok lembek atau cowok banci gitu? Banyak, itu banyak banget di pertemanan ini. Awalnya aja saat itu pas aku kebetulan aku ikut Tompi, ikut pasti. Saat ada pelatihan dan ada salah satu aku itu menangis, dia tuh langsung pimpinan, dia langsung diejek mau sama kakak kelasnya atau sama temannya sendiri pasti pimpinan. Nanti gue nangis, padahal dia nangis juga mungkin karena sakitan, mungkin karena tidak enak sendiri, hatinya emang kayak gitu. Dan
Ya itu pasti nggak sih menurutku dari kita apa ini baik amat. Oke, kalau misalnya untuk Kak Tio sendiri nih, Kak Tio pernah nggak sih menemukan teman Kak Tio tuh menangis yang cowok? Nah menurut Kak Tio tuh tanggapannya gimana ke mereka? Apakah Kak Tio juga menganggap sama seperti teman-teman atau Kak Tio malah kayak ya nggak apa-apa kamu menangis gitu? Jujur aja pada awalnya tuh aku juga menerapkan stigma itu karena terarus sama temanku kayak ih ngapain sih tadi cuma banget, tapi lambat laun setelah mendapat pelajaran dari teman-teman dari keluarga juga itu ternyata it's okay untuk kamu untuk menangis karena nangis itu juga bukan cuma buat perempuan, nangis itu juga buat laki-laki. Emang cuma perempuan itu lagi ya boleh mencurahkan perasaannya, kan cowok juga sama gitu. Benar sekali ya kata Kak Tio teman-teman. Jadi cowok itu nggak apa-apa banget ya Kak Tio untuk menangis, untuk meluapkan emosinya. Nah, kalau misalnya untuk Kak Tio nih, Kak Tio tuh skala menangis nih selama sebulan tuh sering atau jarang sih Kak untuk meluapkan emosi Kakak nih? Kalau skala menangis di usia sekarang masih jarang karena mau gimana pun walaupun keluarga aku udah aman nih, udah mengerti, teman-temanku juga udah mengerti, tapi tetap aja stigma itu tetap masih tertanam dari bawah alam sadar kultur. Kalau ya aku tuh laki-laki loh, aku tuh nggak boleh nangis. Nah itu ada, tapi ada masanya juga. Aku tuh mungkin sendirian di kamar atau gimana itu, aku bisa meluapkan emosiku di situ. Oke, Kak Tio coba dong kasih kayak pendapat nih tentang gimana sih caranya kita tuh mengurangi stigma itu kepada cowok-cowok yang nangis. Menurut Kak Tio gimana nih cara menanggulangi stigma itu? Apalagi kita kan hidup di zaman yang udah modern ya Kak Tio ya. Cara menguranginya itu dari kita sendiri. Pertama, kita kan sudah tahu nih, sudah semua yang nonton kalau stigma itu sebenarnya ini baik dan bermanfaat lah. Mari kita itu sebarkan mungkin lewat tempat kita dari lingkup kita seperti dulu. Kita memberi pengertian kepada keluarga. Terus kita bisa apa ya? Memberi teman lah. Kita bisa jadi teman untuk laki-laki yang tidak bisa menangis itu. Kita kasih pendampingan. Gak apa-apa loh kamu nanti manis. Kamu menjadi tempat, kamu menjadi rumah untuk orang laki-laki itu. Nah, ketika mereka menjadi sudah mengeluarkan perasaannya dan mereka tuh mulai tersadar, oh iya ternyata nggak apa-apa ya laki itu manis. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya adalah cowok tuh nggak apa-apa banget ya nangis. Kekuatan cowok tuh nggak dilihat dari apakah dia cengeng atau gimana. Kekuatan cowok tuh kelihatan dari kemandirian mereka, kedewasaan mereka, bagaimana mereka mengolah emosi, begitu ya Kak Tio ya. Itu. Jadi teman-teman nggak apa-apa banget kalau mau menangis ya, terutama yang cowok. Karena kita udah hidup di masa sekarang, stigma itu juga seharusnya dihilangkan ya Kak Tio ya. Tidak, dan juga tidak baik untuk menyimpan stigma itu lebih banyak lagi karena takutnya generasi-generasi selanjutnya itu malah jadinya ya tidak bisa meluapkan emosinya dengan baik begitu ya Kak Tio ya. Dia tuh ya, aku yang nanya nih sama Mbak Irin. Yeah. Kalau menurut Mbak Irin nih sebagai perempuan yang udah menginjak usia dewasa, menurut Mbak Irin itu gimana sih tentang stigma itu? Apakah melihat sebagai perempuan ada laki-laki dewasa nangis ini udah pantas banget sih kayak gitu? Jadi gimana? Kalau menurut aku begini ya Kak Tio, aku tidak pernah melihat laki-laki itu kekuatannya dari menangis karena aku pun di rumah papaku juga sering menangis di depan aku gitu loh. Jadi keluarga aku tuh bukan tipe keluarga yang harus ketika lagi emosi tuh harus mendem biar kelihatan kuat di depan kita. Tapi keluarga aku tuh enggak, keluarga aku kayak kalau misalnya kamu sedih, kamu sakit, kamu menangis tidak apa-apa, mau kamu cewek, mau kamu cowok gitu. Apalagi kalau misalnya kita kan masih ada ya Kak Tio budaya patriarki itu. Kebetulan puji Tuhan keluarga aku nggak kayak gitu. Jadi papaku tuh menjunjung tinggi kayak nggak apa-apa kalau kamu lagi sakit kamu nangis aja gitu. Jadi aku apapun nggak pernah apa ya
gak pernah merasa menjadi orang yang terpapar stigma itu. Jadi ketika aku melihat temenku atau keluarga aku yang cowok menangis, aku malah kayak, kamu kenapa gitu. Aku gak akan ngejudge gitu. Aku bakal deketin mereka, aku bakal nemenin mereka gitu. Berarti gak istilah apa gimana ya? Gak dong, karena balik lagi teman-teman, kedewasaan pria itu gak dilihat dari berapa sering mereka nangis. Malah mereka nangis tuh menunjukkan mereka dewasa. Karena menurutku ya Kak Tio, karena mereka sudah mengerti emosinya bagaimana, ya kan, mereka bisa menanggulangi lah emosi mereka udah bisa belajar emosi mereka tuh kayak gimana gitu, dan mereka pandai mengungkapkan emosi itu menurutku adalah ya setitik kedewasaan seorang pria tuh dari situ ya teman-teman gitu. Tapi menurutmu sendiri, seperantaraan teman sebayamu itu apakah setuju dengan hal itu atau masih ada yang menerapkan stigma itu? Oh, kalau untuk teman-teman sekitarku pasti ada ya Kak Tio, tapi nggak banyak. Tapi ya balik lagi, itu kan pribadi masing-masing ya Kak Tio, aku nggak bisa mengubah stigma mereka gitu. Tapi sebisa mungkin aku mengasih pengertian ke teman-teman dekatku kalau nggak apa-apa cowok nangis gitu. Malah itu adalah satu hal dewasa dari mereka. Gitu Kak Tio. Oke, jujur aja ya, aku masih menganggap sih ya, kalau perempuan tetap memandang stigma bahwa ilfil banget lah istilahnya tuh. Perempuan tuh lihatnya pasti jijik banget nih, ada cowok nangis, ada cowok ini. Padahal kan nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa banget. Gimana ya cara kita itu memberi pemahaman sini, masih dari kita sendiri. Tapi apakah bisa ya pemerintah atau mungkin dari pihak sekolah mungkin bisa aja dimasukin ke kurikulum gitu. Benar Kalau banget. stigma cowok nangis itu sudah tidak ada lagi. Bisa jadi untuk sosialisasi mungkin. Sosialisasi ke kelas-kelas begitu kan, dari guru BK mungkin ya Kak Tio, untuk cowok-cowok tuh bisa mengungkapkan emosi mereka begitu. Ya. Kak Tio, apakah ada tanggapan lagi atau adakah yang di-sharingkan lagi dari Kak Tio untuk pembahasan kita kali ini? Mungkin pesan aja ya. Ya, pesan dari Kak Tio nih teman-teman. Pesan itu, it's okay. Kamu mau menangis, kamu mau mengeluarkan perasaan. Karena kita sudah manusia. Jangan pernah malu. Kalau misalnya kamu masih belum nyaman untuk menangis di depan umum, carilah teman dekatmu. Bisa keluarga, kamu bisa mencari. Kalau kamu sudah punya pacar-pacarmu. Dan pokoknya orang kayak kamu yang menjadi tempat ternyaman kan. Intinya jangan pernah memendam perasaan itu sendiri ya. Oke. Benar teman-teman, kata Kak Tio. Jangan pernah memendam perasaan ya teman-teman, karena bisa jadi emosi dan perasaan yang kau pendam itu menjadi bom waktu teman-teman. Kalian bisa aja meledak di satu waktu ya kan. Itu kan gak baik juga untuk kamu dan sekitar kamu. Nah teman-teman, pembahasan kita kali ini cukup inspiratif ya teman-teman. Aku pengen ngasih tahu nih ke kalian, kalau misalnya sebentar kata Kak Tio tadi, kalau misalnya kalian sekiranya cukup malu ya untuk mengungkapkan emosi kalian ke teman atau mungkin di depan umum, kalian bisa banget teman-teman cari guru BK ya. Kalian boleh datang ke guru BK, cerita. Guru BK tidak akan ngejudge ya teman-teman. Mereka akan menemani kalian untuk mengungkapkan nih emosi kalian. Apalagi untuk yang cowok-cowok ya Kak Tio ya. Boleh banget ke guru BK kalau yang kalian merasa aduh dadaku sesek banget, boleh banget untuk datang ke BK untuk mengungkapkan emosi kalian, seperti itu. Nah, sebelumnya aku mau terima kasih banget nih ke Kak Tio udah mau jadi narasumber di CCBK kali ini. Sama-sama. Sangat inspiratif ya bisa berdialog dengan Kak Tio ini, dan sangat mendapatkan insight yang bagus gitu ya. Semoga teman-teman juga merasakan hal itu ya. Kalau teman-teman mendapatkan insight yang bagus, bisa ditaruh di kolom komen, atau teman-teman juga mau sharing bisa banget untuk taruh di kolom komen ya teman-teman. Seperti itu podcast kali ini bersama Kak Tio. Jika teman-teman suka dengan podcast kali ini, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Dan juga bisa kasih kritik dan saran juga. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang mau mendengarkan CCBK kali ini.
Sampai jumpa di CCBK berikutnya. Bye-bye.